Mari kita sama-sama memperhatikan Ester pasal yang kelima. Kita belajar satu tema yang baru, The Queen's Gambit. Ester pasal yang kelima. Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami berkumpul dan kami boleh belajar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang berkati setiap kami, Tuhan yang bicara kepada kami, dan Tuhan yang angkatlah hati kami supaya kami semakin beroleh kepenuhan dari hadirat dan juga kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, seperti minggu-minggu yang kemarin kita akan baca satu bagian dari Ester pasal yang kelima, lalu kita akan coba merenungkan dan kita akan melihat beberapa aplikasinya. Lalu kita juga akan nanti lanjut ke bagian yang berikutnya. Kalau saudara lihat di dalam kitab suci bahasa Indonesia, kitab Ester pasal yang kelima itu dibagi di dalam dua bagian, ya, dua perikop. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8, lalu ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan ini persis merupakan dua bagian dari khotbah kita hari ini. Bagian yang pertama kita akan melihat ayat pertama sampai ayat yang ke-8, kita akan melihat mengenai the self-giving of Esther, pemberian diri Esther. Lalu bagian yang kedua ayat 9 sampai 14 kita akan melihat tentang yang namanya the self-boasting of Mordecai, self-giving of Esther. Lalu kita kontraskan dengan self-boasting atau self-exalting daripada Mordecai. Mari kita sama-sama memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Esther. Lalu berdekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadanya. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Itu bagian pertama mengenai the self-giving of Esther. Saudara, kalau saudara mengingat pasal yang kemarin, pada waktu Esther dia mengatakan dia akan maju menghadap kepada Raja Ahasuerus untuk dia appeal kepada raja tentang keselamatan umatnya, maka Esther itu dia penuh dengan kegentaran dan dia mengatakan pada minggu yang lalu, kalau aku binasa gara-gara ngomong kepada raja tanpa diundang, maka biarlah aku binasa. Ya, lalu dia minta semua orang Yahudi untuk berpuasa penuh 3 hari lamanya, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari dan bergumul bersama dengan Esther. Saudara, ini merupakan satu hal yang sebetulnya sangat historikal, ya, sangat historis. Karena kalau kita melihat catatan sejarawan Yunani kuno bernama Herodotus, dia mengatakan kadang-kadang Raja Ahasuerus atau Xerxes itu memang dia raja yang ini ya, raja yang sangat-sangat penuh dengan ya ketidakstabilan dan penuh dengan amarah. Berkali-kali di dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa pernah raja memberikan kesempatan untuk katakanlah seseorang untuk minta sesuatu daripada raja, dan pada waktu permintaan itu dinyatakan, kalau raja tidak berkenan, dia potong si orang yang dia kasih kesempatan untuk tanya, untuk menyatakan pendapatnya. Jadi ini merupakan satu situasi yang historis dan Esther dia tahu resikonya bahwa sekalipun dia ratu, dia bisa kemudian dibinasakan.
Vasti aja bisa dibinasakan. Lalu apa hebatnya dia daripada Vasti? Itulah kenapa Esther dia gentar dan dia akhirnya bergumul dengan meminta orang untuk berpuasa. Nah akhirnya di dalam pasal yang kelima Esther betul-betul maju kepada raja. Saudara, di dalam bagian ini kita mesti melihat ada satu hal yang sangat-sangat penting, yaitu konsep tentang mediator, konsep tentang perantara. Kalau saudara mengikuti Esther pasal pertama sampai Esther pasal yang keempat kemarin, kita akan melihat satu kebenaran ini bahwa tidak setiap orang itu bisa maju menghadap raja untuk mewakili umatnya. Mediator, menjadi seorang mediator itu tidak bisa sembarang orang. Tidak bisa setiap orang yang mau, mereka bisa betul-betul menjadi mediator. Saya percaya sebetulnya kalau kita melihat keinginan Mordekai dan melihat karakter Mordekai, kalau Mordekai bisa itu, saya percaya dia akan maju dan menjadi mediator untuk bicara kepada raja. Tapi Mordekai tidak ada privilege seperti itu. Satu-satunya yang bisa bicara kepada raja itu cuma siapa? Cuma Esther. Cuma Esther. Sekali lagi di sini kita diingatkan ya sebagai orang Kristen bahwa untuk kita boleh ada di hadapan raja, kita perlu yang namanya mediator, dan mediator itu, saudara, perantara itu tidak bisa sembarangan. Perantara itu harus adalah orang yang identitasnya tepat dan relasinya tepat. Dua ini, identitasnya benar, lalu relasinya juga benar. Identitas maksudnya apa? Kalau Esther itu bukan ratu, maka dia tidak bisa datang menghadap raja seperti yang dia kerjakan. Kalau Esther di hadapan raja, dia tidak dilihat sebagai ratu yang favorable, dia juga tidak bisa menjadi mediator. Ya. Jadi sekali lagi waktu kita melihat kitab ini, kita diingatkan bahwa kita itu sebenarnya sudah punya mediator yang jauh lebih sempurna daripada Esther, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang identitasnya, posisinya, relasinya dengan Allah dan dengan orang berdosa itu betul-betul tepat, dan dia bisa menjadi mediator satu-satunya. Nah, saudara, kita lanjutkan lagi ya. Waktu Esther dia memutuskan diri, menyerahkan hidupnya menjadi mediator, maka dia maju dengan satu katakanlah kekuatan yang pasti bukan dari dirinya sendiri. Dia mengajak orang itu untuk berpuasa. Nah, berpuasa di sini merupakan satu hal yang sangat penting, karena kalau saudara melihat Esther dari pasal pertama sampai nanti pasal yang terakhir, itu ada begitu banyak pesta, ada begitu banyak feast, perayaan-perayaan, sementara satu-satunya kesempatan untuk orang berpuasa itu hanya di dalam pasal keempat dan juga pasal yang kelima sebetulnya, karena puasa itu belum selesai. Ya, waktu Esther datang menghadap ke raja, maka orang-orang Yahudi yang lain itu mereka masih menyelesaikan puasa hari yang ketiga. Nah, saudara, kalau saudara lihat dalam kitab Esther sejauh ini, maka yang namanya kesempatan untuk orang berkumpul dan berpesta, minum-minum dan seterusnya, itu merupakan satu event di mana di sana yang namanya passion manusia itu dipuaskan, yang namanya keinginan daging itu dipuaskan, yang namanya kemudian ambisi manusia itu ditonjolkan, dan rencana-rencana jahat itu semua dirancang. Di mana? Di dalam pesta. Kalau saudara mengingat ya tradisi biara tentang seven deadly sins gitu, 7 dosa maut, kerakusan, lalu kemudian kecongkakan, lalu keserakahan, lalu iri hati dan seterusnya. Kalau saudara hafal seven deadly sins, kapan-kapan kita ngomong lah, dan saudara bandingkan dengan seluruh pesta dalam kitab Esther, maka saudara menemukan itu. Di dalam setiap pesta, hampir dalam setiap pesta, itu seven deadly sins-nya semua ada di situ tuh. Ya, jadi itu the whole celebrations of sins sebenarnya dalam pesta Esther. Nah, uniknya adalah waktu Esther itu mau maju, maka dia menghentikan semua feast itu, that worldly feast, untuk dia maju dengan kekuatan daripada fasting, saudara. Kekuatan daripada yang namanya puasa itu. Ini seorang ratu yang akhirnya pada waktu dia menjadi mediator, dia maju kepada raja dengan mengandalkan kekuatan yang bukan dari dirinya sendiri. Saudara ingat ya, waktu Esther itu akan saya ngomong juga susah. Waktu Esther itu akan tidur dengan raja di dalam kontestasi beauty tersebut, hal yang dikerjakan oleh raja dan kerajaan itu apa? Kasih makan Esther tuh. Esther kasih makan yang banyak dan dipersiapkan selama setahun. Lalu setelah itu dia boleh akhirnya datang kepada raja di kamar itu, dan dia menghabiskan malam itu bersama raja, dan dia menang jadi ratu. Nah, bandingkan dengan bagian ini ya. Kalau Esther itu menghadap raja supaya dia diterima sebagai satu ratu yang favorable, dia harus present
fisiknya dengan sebaik mungkin. Nah, saudara bayangkan hari itu dia maju setelah dia berpuasa 3 hari gitu. Ya, berpuasa 3 hari itu betul-betul satu hal yang penuh dengan resiko. Tapi Esther tahu kali ini dia tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya. Dia mesti pakai cara yang lain. Dia fasting sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam tradisi daripada orang-orang Yahudi. Nah, kenapa Esther itu perlu puasa? Padahal kalau kita perhatikan di sini, tanpa Esther berpuasa, sebetulnya Tuhan itu sudah bekerja secara misterius, bukan? Dia sudah persiapkan Vasti untuk disingkirkan, dia persiapkan Esther lalu juga Mordekai untuk menggunakan taktik mereka supaya Esther bisa masuk dan bahkan keterima di dalam kompetisi tersebut. Kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan juga bekerja. Kebetulan Mordekai mendengarkan siasat dari Bigtan dan Teres untuk membunuh raja dan seterusnya. Semua kebetulan-kebetulan itu adalah pekerjaan Tuhan. Tetapi kenapa di sini Esther dia masih repot-repot lagi untuk perlu yang namanya berpuasa, saudara? Nah, saya percaya di dalam bagian ini waktu kita sebagai orang Kristen kita menyadari Tuhan itu bekerja di dalam banyak hal. Tuhan bekerja di dalam hal-hal yang favorable untuk kita atau hal yang tidak favorable untuk kita. Maka yang namanya puasa itu akan membuat kita menjadi lebih peka akan yang namanya pekerjaan Tuhan tersebut. Puasa itu akan membuat kita menjadi lebih sensitif akan kehadiran dan cara kerja Tuhan. Dan bahkan saudara, waktu orang itu bergumul di dalam fasting dan di dalam doa, dia akan lebih available untuk menerima bagian yang dia akan terima pada waktu dia menjalankan kehendak Tuhan tersebut. Ya, saudara mengingat pada waktu Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus sebelum dia masuk ke dalam misinya, maka dia berpuasa 40 hari 40 malam gitu. Dia penuh dengan Roh Kudus, and yet Tuhan Yesus itu masih merendahkan diri dan berpuasa. Untuk apa? Untuk betul-betul dia menyiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang Bapaknya itu akan berikan. Untuk apa? Untuk makin humanly speaking untuk makin membiarkan hadirat Tuhan itu betul-betul terpancar di dalam dirinya, saudara. Saya percaya pada waktu Esther dia akan menghadap raja dan dia tahu ada kemungkinan dia akan binasa. Tapi waktu dia fasting, dia waktu maju menghadap raja, dia tahu sekalipun mungkin dia binasa, dia sudah tahu ini adalah bagian yang dia persiapkan dan bagian di mana adalah kehendak dari tempat lain, kehendak dari Tuhan meskipun tidak disebutkan untuk dia akhirnya terima. Dan kita bisa assume safely bahwa dia pada waktu misalnya akan dihukum mati, dia akan terima itu dengan seluruh ketegaran hati karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang Tuhan itu berikan kepada dia. Itu tentang puasa, saudara. Jadi sekali lagi waktu kita menjadi orang Kristen, kita tahu semuanya Tuhan atur. Ada momen-momen khusus di mana Tuhan panggil kita untuk kita makin terbuka kepada karya Tuhan. Untuk kita makin terbuka akan apapun yang akan Tuhan berikan di dalam hidup kita. Untuk kita makin punya kuasa yang betul-betul kita alami menghadapi kesulitan-kesulitan di depan. Jadi satu hal yang sangat penting kita di dalam zaman yang modern kita tahu puasa itu biasa untuk apa? Kesehatan gitu kan, 18, 6, puasa 18, makan 6. Ada orang lain yang juga punya versi yang berbeda. Puasa 6, makan 18. Gitu ya. Itu different kind of fasting di sana. Oke, kita kembali kepada Esther Esther maju, lalu Esther pada waktu dia maju saudara. Saudara perhatikan di dalam ayat yang pertama sekali lagi. Pada hari yang ketiga, hari ketiga puasanya masih belum selesai, tapi Esther sudah maju menghadap raja. Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah ia di pelataran di dalam istana raja. Kali ini Esther dia mempersembahkan seluruh dirinya, seluruh fisiknya, seluruh kecantikannya, bukan untuk dirinya sendiri seperti yang kita lihat di dalam pasal yang kedua. Di dalam pasal yang kedua Esther menyiapkan segala sesuatu untuk dirinya boleh menjadi ratu. Tetapi di dalam pasal yang kelima pada waktu dia menyiapkan dirinya dan menghadap kepada raja, kali ini dia mempersembahkan her beauty. Itu untuk siapa? Untuk umatnya, untuk orang-orang Yahudi. Ini pergantian yang luar biasa pentingnya di dalam seluruh kitab Esther. Dan kalau sudah perhatikan baru di dalam pasal yang kelima, Esther itu disebut sebagai ratu. Dalam pasal yang kelima. Karena apa? Karena mungkin kita bisa belajar bahwa kali itu dia mempersembahkan the whole beauty-nya untuk menghadapi Raja Ahasveros. Dia mempersembahkan beauty-nya untuk dihancurkan demi siapa? Demi untuk umatnya. Dia betul-betul akhirnya menjadi ratu di sana. Nah kita perhatikan sekali lagi.
Nah, di dalam anugerah Tuhan, pada waktu Esther menghadap kepada raja setelah dia berpuasa dan dia memberikan beauty-nya untuk menebus umatnya itu. Saudara bandingkan dengan Yesus Kristus, dan dia datang di pelataran raja, maka raja ternyata mengulurkan tongkatnya kepada Esther, tongkat emasnya kepada Esther. Ya, kita pasti bisa bayangkan raja pada waktu tahu Esther itu datang ke hadapannya tanpa dipanggil, pasti ada sesuatu yang luar biasa pentingnya sampai si ratu ini dia meresikokan dirinya. Di dalam anugerah Tuhan maka Esther mendapatkan yang namanya tongkat tersebut, dan berarti apa? Berarti raja itu berkenan. Sekali lagi ya, Esther itu maju setelah dia berpuasa 3 hari itu. Setelah dia mungkin juga kucel-kucel, berat badan turun dan seterusnya, dia maju kepada raja. Dan di dalam anugerah Tuhan kita melihat raja itu menerima Esther, dan kita bisa membayangkan itu berarti ada apa? Ada intervensi yang tidak kelihatan yang membuat raja itu akhirnya mau untuk menerima Esther. Dan pada waktu Esther ditanya, kamu mau apa? Ya. Herannya raja kasih apa? Raja kasih tawaran, setengah dari kerajaan Persia akan aku berikan kepadamu. Saudara, kalau saudara lihat ya, Persia dengan Babilonia, Persia itu jauh lebih besar daripada Babilonia. Dan raja itu menyerahkan separuh kerajaan boleh untuk Esther kalau Esther itu mau. Ya. Itu merupakan tawaran daripada raja. Tetapi kalau kita perhatikan berikutnya, waktu Esther sudah diberikan tawaran tersebut, aku akan menyerahkan setengah kerajaan kalau memang kamu mau. Herannya Esther dia tidak langsung ngomong dia mau apa, gitu ya. Padahal ini kesempatan yang sangat baik. Raja kelihatannya juga sudah lumayan senang hatinya. Dia siap untuk memberikan apapun yang Esther itu akan minta. Tetapi kenapa Esther pada waktu ditanya, Esther tidak mengatakan apa kayak bunuhlah Haman atau change your edict, gantilah maklumat. Esther nggak ngomong seperti itu. Yang dikerjakan Esther apa, saudara? Yang dikerjakan Esther adalah Esther itu minta kepada raja, kalau kamu berkenan, datanglah kepada pestaku yang aku akan adakan dan ajaklah Haman. Ya, itu yang dikatakan oleh Esther. Nah, bagian ini adalah satu bagian yang memancing banyak sekali diskusi di dalam komentari atau tafsiran Esther. Kenapa Esther nggak langsung ngomong? Ya, kenapa Esther nggak langsung ngomong? Nah, saudara, ada beberapa kemungkinan ya yang saya pikir cukup masuk akal. Kemungkinan pertama adalah waktu Esther itu menghadap kepada raja di dalam pelataran raja, dia mungkin masih belum tahu apakah raja itu berpihak lebih kepada Haman, misalnya kalau dia ngomong potonglah Haman atau bunuhlah Haman, atau raja itu masih punya sedikit favor kepada Esther. Ya itu masih belum tahu tuh. Itu betul-betul perjudian antara Haman atau Esther, mana yang akan raja pilih? Esther nggak tahu. Lalu yang berikutnya, kalau misalnya Esther mengatakan kepada raja untuk raja itu membatalkan misalnya, untuk raja itu akhirnya mengubah peraturannya, maka berarti si Raja Ahasveros dia akan kehilangan muka. Ya, peraturan yang dia sudah sendiri berikan sekarang dia mesti ganti. Itu bagaimana? Ya, dan kita juga tidak tahu begitu. Waktu Esther misalnya mengatakan kepada raja, tolonglah orang-orang Yahudi. Itu berarti Esther akan mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang Yahudi juga. Dan apakah raja itu bisa terima kalau setelah para sejarah mengatakan mungkin kira-kira ini terjadi 5 tahun setelah Esther jadi ratu. Apakah raja itu akan terima bahwa dia setelah menikah 5 tahun, dia baru tahu ratunya itu adalah orang Yahudi. Itu situasi yang sangat-sangat pelik gitu. Jadi beberapa komentator mengatakan ini adalah beberapa kemungkinan yang membuat Esther dia berhati-hati untuk tidak langsung ngomong gitu ya, nggak langsung nyeplos pengen apa gitu. Nah, akhirnya raja dia mentaati apa yang dikatakan oleh Esther. Hari yang pasti di dalam hari yang sama maka raja mengajak Haman untuk datang kepada pestanya Esther. Ini adalah pesta Esther yang pertama. Dan kali ini ada Haman dan juga ada raja. Nah sekarang saat yang paling tepat bukan? Ini lebih tepat lagi nih. Ada Haman, ada raja. Bagaimana Esther akan menyelesaikan seluruh permasalahan Mordekai dan seluruh permasalahan umatnya. Pada waktu di dalam pesta yang pertama dan raja berkata kepada Esther, kamu mau apa? Kalau kamu mau, sekali lagi separuh kerajaan Persia akan kuberikan kepadamu. Ya, Vasti pun tidak ditawari hal seperti itu oleh raja. Esther dapat kesempatan seperti itu.
Tapi ternyata si Esther ngomong lagi, kalau aku berkenan mendapatkan perkenan di hadapanmu, maka datanglah engkau pada pestaku yang berikutnya, pesta yang kedua, maka aku akan membukakan kepadamu seluruh isi hatiku. Ya, saudara lihat di sini ya. Jadi Esther itu pertama ketemu raja di pelataran raja, dia tidak ngomong, raja sudah tawarin setengah kerajaan. Masuk lagi ke dalam pesta yang pertama bersama dengan Haman, raja tawarin kedua kalinya nih. Esther juga tidak ngomong, malah minta untuk supaya si raja dan Haman datang kepada pesta yang berikutnya. Nah, saudara, beberapa penafsir mengatakan ya, ini caranya Esther sebetulnya untuk kemudian menggiring raja. Kita tahu bahwa kalau misalnya raja itu mendapati Esther, dia pasti sadar ada satu hal yang sangat penting yang ingin dikatakan oleh Esther. Nah, sekarang di dalam dua pertemuan tersebut, pertemuan di pelataran raja dan pertemuan di pesta raja, raja itu sudah 2 kali ngomong sudah 2 kali bicara bahwa separuh kerajaannya akan diberikan kepada Esther. Ya, dan ini kelihatannya merupakan satu strategi pembicaraan untuk Esther betul-betul mendapatkan sepenuhnya hati raja. Untuk Esther betul-betul mendapatkan sepenuhnya janji raja gitu. Karena ini sekarang sudah 2 kali ngomong, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dan itu akan dia pakai di dalam kesempatan yang berikutnya. Tetapi jangan lupa juga ya, di dalam anugerah Tuhan, dan kita belum bisa masuk ke dalam pasal yang ke-6. Di dalam anugerah Tuhan, di antara nanti pesta pertama yang tadi kita barusan baca, di mana Esther bilang, datang dong ke pestaku yang kedua, besok gitu. Di antara pesta yang pertama dan pesta yang kedua, saudara tahu apa yang akan terjadi? Di antara pesta pertama dan pesta kedua, malam itu raja tidak akan bisa tidur dan dia akan minta orang untuk membacakan seluruh sejarah dari kerajaan Persia. Dan pada waktu dia dengar itu, dia akan menemukan bagaimana Mordekai itu menyelamatkan dia dari rencana pembunuhan oleh Bigtan dan Teres. Ya, Esther nggak tahu bagian itu. Esther tidak tahu bahwa rencananya itu justru membuka kesempatan bagi raja untuk mendengarkan kisah tentang Mordekai yang menyelamatkan dirinya. Itu baru dia akan tahu nanti mungkin di pasal yang ke-6, 7 dan berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saudara lihat di sini ya, Esther itu bukan orang yang polos-polos banget ternyata. Dia bukan seorang gadis cantik dari desa lalu kemudian mendadak jadi ratu dan dia polos-polos aja di dalam kerajaan. Enggak loh. Kalau saudara perhatikan di dalam bagian ini, caranya Esther itu untuk kemudian memainkan hati raja, untuk memancing raja supaya raja itu semakin lama semakin intens dan semakin penasaran dan semakin ingin mengabulkan permohonan Esther. Itu semua tidak terlepas daripada strateginya Esther untuk dia terus buying time, untuk terus dia mengulur waktu. Saudara masih ingat apa yang dikatakan oleh raja di dalam pasal yang pertama? Waktu pasti menolak dia, maka raja mengeluarkan satu maklumat, satu edik. Seluruh kerajaan harus tahu. Dia kirim surat ke 127 provinsi. Isinya apa? Isinya si raja bilang bahwa sekarang di dalam seluruh rumah tangga tidak boleh seorang suami itu diperintah dan ditolak oleh istrinya. Itu dikirim surat ke 127 provinsi. Ternyata uniknya dalam Esther pasal yang kelima, raja yang sama itu dia mengikuti Esther persis seperti kerbau dicocok hidungnya gitu. Dia mau aja dipermainkan Esther untuk masuk ke pesta pertama, kedua dan seterusnya tanpa dia sadari, dan tambah lama dia semakin menguatkan janjinya kepada Esther bahwa Esther itu akan mendapatkan apapun yang Esther itu akan minta. Nah, kita bisa melihat beberapa hal di sini ya, Saudara. Pertama tadi kita sudah lihat ya tentang mediator gitu. Tentang konsep tentang mediator, kita juga sempat singgung tentang puasa sebagai beberapa refleksi kita, tapi juga hal yang lain yang kita bisa perhatikan di sini adalah saya bisa melihat adanya satu harmoni antara kedaulatan Allah gitu, dengan apa? Dengan strategi dan juga kebebasan manusia. Ya. Pada waktu kita melihat di dalam seluruh kitab Esther, saudara, semua yang dikerjakan Esther, semua yang terjadi dengan Mordekai dan seterusnya, itu semua merupakan hal-hal yang satu sisi adalah seluruh penuhnya kebebasan manusia. Esther berstrategi sedemikian rupa, tapi juga sekaligus ada kedaulatan Tuhan yang menuntun itu seluruh sejarah. Nah, kita di dalam kitab Esther, kita sudah sempat beberapa kali buka Proverbs ya, Amsal. Undi itu dibuang di pangkuan, tapi keputusannya itu dari Tuhan. Orang menimbang-nimbang hal apa yang akan dia kerjakan ke depan, tapi setiap keputusannya itu Tuhan yang buat.
hati raja itu seperti batang air yang diarahkan oleh Tuhan. So, di dalam ayat-ayat tersebut kita mesti belajar satu misteri ini, bahwa semua keputusan kita itu adalah tanggung jawab kita. Tapi pada saat yang sama seluruh hal yang kita itu kerjakan semuanya ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Nah, waktu kita mau coba menjelaskan bagaimana dua hal ini terjadi, ya kita tidak bisa gitu. Kita tidak bisa menjelaskan. Nah, saya herannya saudara, kalau saudara bertanya tentang relasi antara kedaulatan Allah dan juga tanggung jawab manusia, ini dua hal yang sama sekali tidak pernah dipertentangkan oleh orang-orang di dalam zaman yang kuno itu. Jadi kalau sudah membaca sejarah kuno bangsa-bangsa, sejarah bagaimana mereka berelasi dengan Allah, buat mereka sih oke-oke aja gitu. Manusia bebas sekaligus Allah yang berdaulat, itu oke aja gitu. Itu doesn't matter at all. Memang seperti itu. Mereka lebih terbuka untuk menerima yang namanya misteri. Sementara kita orang-orang modern, kita berusaha untuk menjelaskan segala sesuatu tanpa menyisakan yang namanya misteri. Makanya kita sangat-sangat kesulitan untuk kita mengerti bagaimana satu saat kita itu bebas, pada saat yang sama maka Tuhan itu kontrol. Ya. Tapi anehnya kita sama sekali tidak protes waktu kita berhadapan dengan algoritma YouTube gitu. Ya. Saya tahu algoritma YouTube, semuanya itu semua pilihan saudara itu sudah diprediksi. Makin banyak saudara ngeklik, makin dia bisa prediksi. Nah, saudara bisa bayangin itu. Kita tuh nggak ada protes tentang algoritma. Kenapa ya? Bukankah ini berarti akan menghabiskan seluruh free will saya kalau YouTube itu bisa melakukan algoritma semakin lama semakin tepat itu. Kita nggak ada protes itu. Tapi kita herannya protes karena ada kedaulatan Allah yang justru sebetulnya untuk kita orang Kristen itu merupakan penghiburan yang besar. Gitu. Bahkan sebetulnya kalau sudah lihat pergumulan teologi yang paling sering protes tentang kedaulatan Allah dan tentang kebebasan manusia itu siapa? Ya orang Kristen. Gitu. Orang Kristen yang paling suka protes. Orang Kristen juga yang protes. Kenapa Tuhan mesti pilih saya untuk saya selamatkan sementara dia tidak? Itu orang Kristen sendiri, saudara. Tapi kita nggak terlalu masalah tuh algoritma ngatur kita, algoritma jelas-jelas membatasi pilihan kita nggak ada masalah gitu. Dan bahkan kita tahu kita sedang diatur oleh algoritma. Berapa banyak saudara tahu YouTube itu keluar karena algoritma, terus pada waktu iklan atau klip itu muncul di layar saudara itu masih sadar, saudara akan ngeklik. Meskipun saudara tahu ini adalah algoritma, saudara tetap klik. And yet, nggak ada protes saudara. Karena apa? Karena ya mungkin karena kita pikir YouTube itu nggak ada agensinya, nggak ada personality-nya. Sementara Allah itu person dan dia ya membatasi kita di dalam pikiran kita yang berdosa. Jadi sekali lagi, saudara, waktu kita lihat bersama-sama Esther, dia memenangkan hati raja, itu bukan tanpa strategi. Ada waktunya kita sebagai orang-orang Kristen itu bersikap seperti Daniel, Sadrah, Mesyah, Abednego. Pokoknya ini yang benar dan saya akan ambil keputusan ini. Sisanya, hasilnya saya serahkan kepada Tuhan. Ada waktunya untuk seperti itu. Tapi juga jangan lupa ada kitab Esther yang sama-sama menceritakan orang-orang Yahudi dalam pembuangan. Dan kitab Esther menceritakan ada loh tempatnya untuk orang itu berstrategi, untuk orang itu berretorika, untuk orang itu melakukan hal-hal untuk memenangkan hati raja. Sambil pada sama kedaulatan Allah itu digenapi di dalam bagian itu. Nah, waktu kita bingung-bingung ya gimana menyelesaikan antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia, maka the best way untuk menyelesaikan hal ini di dalam pengalaman kita adalah melalui the life of obedience, kehidupan yang taat. Waktu kita taat kepada firman Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa apa yang kamu putuskan itu semua merupakan hasil pekerjaan Tuhan yang Tuhan itu kerjakan dalam hatimu. Semua yang kita inginkan, semua yang kita putuskan, semua yang kita harapkan itu merupakan anugerah Tuhan pada waktu kita jalan bersama dengan Tuhan. Ketaatan sudah. Hidup yang suci, hidup yang bertumbuh makin mirip seperti Kristus. Itu adalah satu-satunya cara eksistensial untuk kita mengharmoniskan antara pilihan kita dan juga kedaulatan Allah di dalam hidup yang penuh dengan ketaatan. Dan pada waktu kita hidup yang taat, bukan hanya kita bisa secara eksperiensial dan eksistensial itu mengharmoniskan antara pilihan kita dan kedaulatan Allah, tapi juga pada waktu kita hidup di dalam ketaatan, kita juga menikmati penyertaan dan sukacita yang daripada sorgawi sendiri. Isn't that a beautiful life gitu? Ketimbang kita terus-menerus berdebat di dalam pikiran, tapi kita tidak menyelesaikan ini di dalam relasi eksistensial kita dengan Tuhan. Yaitu poin yang pertama ya, Esther dia memberikan dirinya di hadapan raja untuk kepentingan umatnya. Sekali lagi, sebelumnya Esther dia menggunakan tubuhnya, kecantikannya untuk siapa? Untuk sekuritasnya dia sendiri.
Baru di dalam kali yang ini dia self-giving, memberikan dirinya, her beauty, kecantikannya, statusnya dan apapun demi untuk orang lain. Ya, dan itulah satu-satunya pasal di mana Esther disebut sebagai ratu. Nah sekarang kita akan kontraskan ya self-givingnya Esther dengan self-boasting atau self-exaltationnya Haman. Kita perhatikan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam bagian ini ya saudara, mungkin tambahan dari bagian yang pertama tadi, self-giving gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, kita waktu pikirin tentang calling, pikirin tentang panggilan, kita selalu ini kadang-kadang membatasi panggilan itu di dalam 2 area paling enggak. Atau mungkin 3, mau jadi hamba Tuhan atau enggak gitu ya. Terus panggilan yang lain adalah mau jadi hamba Tuhan atau enggak, atau mau kerja apa, minta tolong Tuhan menyiapkan kita mengenali panggilannya. Lalu yang kedua biasanya kita bicara soal panggilan pada waktu mau nikah sama siapa gitu kan. Apakah ini adalah orang yang perlu saya nikahi dan seterusnya. Dan ya mungkin cuma 2 itu gitu ya, panggilan hamba Tuhan, orang mau nikah sama ya ketiga ya cari pekerjaan tersebut. Tapi kalau kita lihat kitab Esther, panggilan Esther itu apa? Ya kita tahu panggilan Esther, dia menjadi ratu yang menyelamatkan umatnya. Tapi kapan Esther tahu panggilannya? Waktu dia dalam krisis gitu, waktu dia di dalam krisis seperti itu, dia baru tahu bahwa semua yang dia sudah kerjakan itu ada di dalam rencana Tuhan. Dan Esther itu menjawab panggilan. Panggilan itu kadang-kadang tidak bisa kita ketahui secara jelas sebelumnya. Tapi yang jelas, yang namanya panggilan itu pasti punya satu prinsip ini. Kita itu berespon dengan benar kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kepentingan orang percaya. Kalau saya pegang prinsip itu, saudara nggak ngerti ke depan akan seperti apa. Tapi kalau saya pegang prinsip itu, yang dipegang oleh Esther, bahwa dia akan hidup untuk umat Tuhan dan hidup tentu saja untuk kemuliaan Tuhan. Maka setiap detik itu merupakan calling dari Tuhan, saudara. Ya, saudara tidak tahu apakah saudara akan mesti kerja di sini, atau jadi hamba Tuhan, atau nikah dengan orang itu, atau let's say ya nggak tahu deh keputusannya apa. Tapi pada waktu saudara pegang prinsip itu, saudara akan pasti jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara sedang berjalan di dalam panggilan tersebut, saudara. At least ya, saudara. Kalau saudara tidak tahu panggilan secara profesi itu apa, paling tidak kita tahu panggilan kita sebagai orang Kristen itu apa. And yeah, go our way. Oke, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-14. Self-boasting, self-exaltation atau peninggian diri dari Haman. Saya bacakan ayat 9 sampai 14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulang ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seresi istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seresi istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan pada tiang itu, kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Nah, berbeda dengan Esther, saudara. Berbeda dengan Esther. Pada waktu Mordekai, dia datang kepada pesta yang pertama, lalu dia mendengar Esther mengatakan, datanglah lagi ke pestaku yang kedua. Maka Alkitab mengatakan bagaimana Mordekai itu pulang dengan riang gembira itu. Kayak anak-anak pulang sekolah gitu. Atau anak-anak pergi sekolah mungkin juga ada ya. Pergi dengan riang gembira. Nah, saudara, sampai akhirnya Mordekai, Haman itu ketemu dengan Mordekai. Lalu pada waktu Haman ketemu dengan Mordekai, maka Alkitab mengatakan hatinya sangat marah ya, panaslah hati Haman. Ayat yang ke-9. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Mordekai
Haman itu adalah seorang politisi. Dia satu orang politisi yang licik, yang cunning, yang crafty, tapi juga sekaligus dia orang yang very very unstable, sangat-sangat tidak stabil. Haman tuh orang yang licik. Karena apa? Karena somehow Haman itu bisa mendapatkan promosi yang luar biasa besarnya meskipun yang berjasa itu adalah Mordekai. Pasal yang ketiga, Haman diangkat menjadi orang kedua yang raja. Lalu Haman itu juga adalah orang yang licik karena dia berhasil untuk memanipulasi raja menyetujui rencana jahatnya. Ya, bahkan di hadapan Mordekai ayat yang ke-9 tadi, waktu Haman lewat dikatakan Haman itu dia menahan dirinya, ya, berusaha untuk tidak menampilkan marahnya di hadapan Mordekai. Dia politisi yang bisa poker face. Dia orang yang very very cunning, very very licik. Dia bisa pakai apapun untuk kepentingannya. Tapi juga sekaligus ya saudara, kalau saudara melihat profil daripada Haman, Haman itu juga adalah orang yang sangat-sangat tidak stabil. Di dalam pasal yang kelima ini, saudara menemukan bagaimana waktu Haman pulang dengan penuh sorak-sorai dan kegembiraan, langsung kegembiraan itu anjlok pada waktu dia lihat mukanya Mordekai. Hal yang sama terjadi di dalam pasal yang Pasal yang ketiga. Waktu Haman sudah diangkat menjadi orang kedua setelah Raja Ahasveros, maka Haman dia marah pada waktu dia melihat Mordekai tidak mau menghormati dia. Jadi kalau saudara lihat profilnya Haman, itu dia kayak pendulum yang bisa mengayun dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain, saudara. Dia orang yang licik satu sisi, penuh dengan strategi untuk memuaskan keinginannya, tapi at the very same time dia orang yang sangat-sangat unstable dan juga sangat-sangat needy itu. Dia berdiri di atas pasir itu. Karena apa? Ya kalau saudara lihat profilnya Haman, satu-satunya hal yang bisa menjelaskan itu karena apa? Karena dia punya idols di dalam hatinya itu. Dia punya ilah di dalam hatinya. Dan ilahnya itu apa? Ilahnya itu adalah kemuliaan dirinya sendiri itu. Itu ilahnya Haman, saudara. Dan karena kita tahu ilahnya Haman, everything makes sense. Kenapa dia tuh sangat senang pada waktu dia diangkat oleh raja. Dan kenapa dia tuh menjadi sangat-sangat terganggu ketika ada satu orang tuh. Dari sekian banyak orang yang tidak menghormati dia itu Mordekai. Dia sangat-sangat terganggu karena apa yang terjadi dengan hidupnya itu semua berpusat di dalam dirinya sendiri gitu. Waktu orang itu mengangkat dirinya sebagai pusat itu, herannya adalah semakin kita tuh angkat diri kita, semakin kita lihat diri kita tuh penting, maka pada saat yang sama semakin rapuh, semakin fragile itu yang namanya egonya dia. Ya, kalau ilah kita adalah diri kita itu, maka kita akan sangat peka pada bagaimana cara orang itu memperlakukan diri kita. Dan itu yang terjadi dengan Haman. Dia bisa senang pada hari yang sama. Dan beberapa menit kemudian dia bisa kemudian menjadi orang yang penuh dengan kemarahan. Karena apa? Karena something wrong dengan ilahnya. Ilahnya itu siapa? Sekali lagi, ilahnya itu adalah dirinya sendiri yang akhirnya bisa diatur oleh semua hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan. Siapa yang bisa kendalikan? Orang itu suka sama saya, orang menghormati saya, orang benci saya. Kita tidak bisa kendalikan, saudara. Tetapi lebih kasihan lagi waktu kita akhirnya melihat bahwa ya, ilah kita yang kita perlu lindungi itu adalah diri kita sendiri gitu. Nah, kita waktu jadi orang Kristen, waktu sukacita kita serahkan kepada ilah yang lain gitu. Maka kita juga akan bernasib sama seperti yang namanya Haman gitu. Either itu adalah penerimaan orang lain, karir, family atau apapun. Waktu kita tempatkan segala sesuatu di dalam hidup kita sebagai yang paling puncak, otomatis lah. Welcome to the life of Haman gitu. Kita bisa dari kanan ke kiri pada satu hari yang sama. Dan saya perhatikan ya, pada waktu Haman itu menjadikan dirinya sebagai ilah, maka yang dikerjakan oleh Haman bukan hanya sekedar dia bisa diatur oleh orang-orang sekitarnya, tapi dia juga perlu apa? Perlu self-feeding gitu, self-feeding ilahnya itu. Maksudnya seperti apa, saudara? Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Itu adalah kisah tentang bagaimana Haman sudah sampai tiba di rumah. Lalu bersama dengan istrinya dan sahabat-sahabatnya, ini yang dikatakan oleh Haman. Sekali lagi saya bacakan ayat 11 sampai 12. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Esther, sang ratu. Again, Esther disebut sebagai ratu pasal yang kelima karena self-givingnya. Oleh Esther, sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku.
Dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Apa yang dikerjain Haman? Dia itu kasih makan egonya, saudara. Dia tuh kasih makan egonya. Dia nggak cukup cuman melihat orang menghormati dia, tapi ketika tidak ada orang lain pun, ketika nggak ada orang yang tepuk tangan kepada dia, ya dia ngapain? Dia tepuk tangan ke dirinya sendiri gitu. Nih, betapa besarnya aku itu. Itu kayak self talk yang benar-benar gila nih orang gitu. Ya, dan itulah, saudara. Waktu kita itu, ya. Saudara kalau sudah lihat sejarah agama-agama itu ya, agama-agama kuno, itu mereka pasti bring something untuk dikorbankan kepada dewa mereka itu. Itu bukan hanya terjadi kepada agama-agama kuno saja, saudara. Waktu kita tidak lagi menyembah patung-patung dan segala macam, tapi kita menyembah diri kita sendiri, kita juga mesti bring something gitu untuk dewa kita. Untuk siapa? Untuk ego kita itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita memikirkan dan kita tepuk-tepuk pundak sendiri dan kita menikmati berapa pintarnya aku dan berapa gantengnya aku, berapa kayanya dan berapa berbakatnya, betapa aku dipakai Tuhan, berapa banyak hal yang aku sudah kerjakan dan seterusnya. Saudara. Itu self worship itu yang dikerjakan oleh Haman. Saudara. Itu orang yang sangat-sangat kasihan sekali itu. Dan pada waktu Haman dia bersama-sama dengan semua orang di sekitarnya, cilakanya adalah orang-orang di sekitar Haman, mereka juga punya pikiran yang sama dengan Haman. Haman menceritakan bagaimana dia disakiti lagi. Haman dicuekin oleh Mordekai dan itu mengganggu Haman. Dan saudara perhatikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang di sekitarnya. Ayat 14 sampai ayat yang ayat 14 ya terakhir. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan ini. Cilakanya saudara, Mordekai dia dikelilingi oleh orang-orang, oleh istri dan oleh sahabat-sahabat yang punya pikiran yang sama dengan dia. Yang namanya idols, yaitu adalah diri kita, itu memang kita mesti besarkan itu. Dan mereka setuju bahwa Haman itu tersakiti karena dicuekin oleh Mordekai. Dan yang mereka kerjakan apa? Mereka ngomong, kalau gitu sekarang buatlah satu tiang yang sangat tinggi, lalu kemudian gantunglah Mordekai di sana. Dan pada waktu engkau melihat tiang yang tinggi dan Mordekai tergantung di sana, esok hari maka kamu bisa penuh dengan sukacita. Bisa penuh dengan sukacita. Saudara, tiang yang tingginya 50 kubit ya, 50 kubit lagi. Ini berapa? 50 hasta. Itu berapa tinggi sih di dalam ukuran kita? 50 kubit, 50 hasta itu kira-kira adalah 22,5 meter tingginya. Jadi hampir 23 meter. Itu rumah 7 susun, itu tiang yang disiapkan untuk menggantung Mordekai. Supaya apa? Supaya amarah Haman itu selesai dan supaya dia bisa pulang dengan sukacita melihat ada tiang tergantung dan musuhnya tergantung ada di sana. Saudara, inilah pentingnya kenapa kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga sebagai orang Kristen, kita tidak kebal dengan self worship gitu. Siapa orang paling penting di sini? Ya saya gitu kan, bukan saya pendetamu, tapi maksudnya kita semua pasti akan ngomong hal yang sama gitu. Pasti kita masing-masing ngomong kita yang paling penting di sini gitu. Kita juga doing self worship bersama dengan Haman gitu, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita juga waktu melihat kisah seperti ini, kita jangan pikir kita ini Esther atau kita ini ya mungkin sebagian kecil pikir kita adalah Raja Asperos yang seperti itu. Tapi jangan lupa kita juga mungkin Haman loh. Kita juga doing self worship gitu. Dan pentingnya kita dikelilingi dengan orang-orang, ya orang-orang meskipun dengan kelemahan yang sama, tapi paling tidak kita punya Injil di tengah-tengah komunitas kita itu. Apa sih yang dikerjakan oleh biblical counseling? Counseling Alkitabiah itu ngapain kerjaannya? Counseling Alkitabiah itu cuma kerjanya dua itu, membuat kita mengenali siapa idol di dalam hidup kita. Itu counseling, biblical counseling. Idolmu itu apa? Itu dikenali. Dan yang kedua, setelah kita dibuat melihat idol kita apa, kita juga kemudian diafirmasi, dibantu untuk melihat itu. Identitas kita yang sejati, yaitu adalah identitas di dalam hidup sebagai umat Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh biblical counseling, saudara. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa kita punya orang lain yang ngomong hal-hal seperti itu. Self-talk itu penting. Tapi self-talk itu adalah salah satu talk yang paling lemah. Gitu. Karena apa? Karena yang ngomong diri kita sendiri, yang bergumul diri kita sendiri, jadi kita tuh putar-putar cuma di dalam benak kita. Kadang-kadang kita perlu orang lain ngomong kepada kita. Gitu. Makanya kadang-kadang orang datang ke konseling supaya ngapain sih? Ya supaya pengakuan dosanya didengar itu. Supaya hamba Tuhan atau siapapun yang mendengar pengakuan dosanya dia ngomong, ya Tuhan mengampuni kamu misalnya seperti itu. Dan dia lepas
dari semua bebannya dan seterusnya. Kadang-kadang perlu orang ngomong gitu. Seberapapun bergunanya self talk, kita tetap perlu orang itu ngomong di telinga kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan ini sekali lagi ya, bagian ini membuat kita sekali lagi perlu belajar dari kehidupan Haman. Kita belajar apa? Kita belajar bahwa sukacita kita itu tidak bisa kita berikan kepada sumber yang lain, kecuali di dalam cinta Tuhan, kecuali di dalam anugerah keselamatan Tuhan yang Dia berikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Nah, saya tahu kita itu kadang-kadang kalau udah jadi orang Kristen lama, maka kalimat itu, kita tidak punya sukacita yang paling tinggi, kita tidak punya sukacita yang sejati kecuali di dalam Kristus. Itu kalau kita jadi orang Kristen dari kecil sampai besar, kita akan terima itu hanya sebagai jargon kosong. Itu cuma klise, itu cuma slogan. Tapi saya mau kasih tahu, ya, waktu kita membandingkan hidup kita dengan hidup ketika kita mungkin ada di dalam krisis, atau waktu kita tidak pernah mengalami krisis sekalipun, waktu kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang-orang lain yang bergumul dengan mana mereka harus percaya kepada siapa, saya mau kasih tahu tuh, semua pergumulan kita, saya tidak bermaksud mengecilkan pergumulan kita, ya saudara. Saya tahu pergumulan kita tuh real, eksistensial, berat. Pergumulan yang kita rasakan, itu yang kita hayati secara subjektif, itu bisa menindih kita untuk membuat kita kesulitan relate dengan Tuhan dengan cara yang tepat itu. Tapi, dan ini saya ngomong bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk diri saya sendiri. Seberat-beratnya pergumulan kita, ya, pergumulan kita. Entah itu pergumulan finansial, entah itu pergumulan di dalam membesarkan anak atau pergumulan apapun, pergumulan kita sebagai orang Kristen, maka ada dua pergumulan yang kalau saudara pernah alami, saudara akan tahu bahwa semua pergumulan yang lain itu nothing dibandingkan dengan dua pergumulan ini. Yaitu apa? Pergumulan pertama, waktu orang itu tidak tahu dia harus percaya kepada agama apa. Waktu orang tidak tahu dia mesti percaya kepada siapa di dalam hidupnya itu. Waktu dia orang ragu-ragu, apakah aku ada di dalam iman yang benar ataukah aku harus keluar gitu. Itu pergumulan yang jauh lebih berat, yang jauh lebih menyiksa secara eksistensial, saudara, ketimbang pergumulan-pergumulan yang lain. Itu pergumulan pertama. Saya mesti percaya kepada siapa. Nah, kalau saudara pernah mengalami pergumulan seperti ini, ya saudara tahulah apa yang saya maksud gitu. Itu pergumulan betul-betul tidak gampang. Waktu saudara ragu-ragu misalnya, apakah saya mesti ikut Tuhan Yesus atau tidak ya? Nah, di dalam pergumulan eksistensi seperti itu, saudara akan kemudian punya satu perasaan, kalau misalnya pertanyaan ini bisa dijawab, maka semua pertanyaan yang lain itu kayak semacam kehilangan kekuatannya untuk kemudian menghancurkan hidup saya, membebani saya. Asal saya punya kepastian apakah saya mengikuti iman yang benar atau tidak. Lalu pertanyaan kedua, waktu orang itu sudah betul-betul menjadi Kristen, maka pertanyaan yang kedua yang paling membebani hidup orang secara eksistensial, itu pertanyaan apa? Pertanyaan apakah saya betul-betul sudah Tuhan selamatkan? Apakah saya betul-betul adalah orang pilihan Tuhan? Ataukah saya menjadi Kristen karena saya semata-mata dibesarkan di dalam keluarga Kristen? Ataukah saya memang menjadi Kristen betul-betul saya menjadi milik Tuhan? Dua pertanyaan ini ya, kalau saya adalah orang Kristen dan saya pernah bergumul at some point in your life dengan dua pertanyaan ini, apakah betul Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya, dan apakah saya memang menjadi milik Yesus Kristus? Ini dua pertanyaan yang paling dasar. Kalau saudara pernah, hopefully saudara pernah mengalami krisis untuk dua pertanyaan ini, saudara tahu tidak ada penghiburan jauh lebih besar daripada penghiburan ketika kita tahu bahwa kita sudah menerima yang namanya cinta Tuhan. My song is love unknown, my Savior's love to me, love to the loveless shown, that they might lovely be. Oh, who am I, that for my sake my Lord should take frail flesh and die. Itu apa? Itu yang namanya kepastian bahwa saya ada di dalam cinta kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sejati, juru selamat yang sejati, dan saya tahu saya sudah menjadi miliknya. Itu penghiburan yang paling kuat, saudara. Itu penghiburan yang paling kokoh. Kita yang hari ini bergumul misalnya dengan a lot of things lah. Pekerjaan, izin tinggal, atau relasi dengan anak, atau ya beban pelayanan misalnya, atau masa depan yang tidak jelas. Tapi kalau saudara pernah mengalami pergumulan-pergumulan yang saya tadi sempat sebutkan, saudara bisa tahu tuh. Iya ya,
Ternyata meskipun saya hidup ini berat, hari ini saya memikul beban berat, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih membebani, yang jauh lebih menyiksa, yang sudah diselesaikan oleh anugerah Tuhan. Dan pada waktu kita tahu bagian itu, kita bisa melihat, kita punya bisa lebih kekuatan untuk pikul beban yang lain. Hopefully ini boleh menjadi satu hal yang kita bisa pikirkan. Terakhir ya saudara, saya ingin mengkaitkan apa yang kita pelajari hari ini dengan Injil. Sekali lagi, perjanjian lama itu bukan menjadi cerita untuk kita boleh hanya sekedar imitasi atau teladani. Tapi seluruh perjanjian lama itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus Kristus. Esther itu ketakutan untuk datang kepada raja. Sampai akhirnya raja menggulurkan tongkat emasnya itu. Baru Esther tahu dia diterima oleh raja. Dengan semua taktiknya, dengan semua caranya, dia ingin memastikan raja itu berkenan. Dan betul, raja itu berkenan. Ya, di dalam Injil, saudara, di dalam Injil, kapanpun kita datang kepada Allah itu, maka Allah itu akan mengulurkan tongkat emas itu kepada kita. Karena apa? Karena tongkat yang harusnya didatangkan untuk menghancurkan kita, dia sudah timpakan terlebih dahulu kepada anaknya. Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen kita bisa datang kepada dia. Anytime, every time, twice on Sunday misalnya, untuk kita boleh mendapatkan berkatnya. Kita pasti akan diulurkan tongkat itu. Karena tongkat yang dipakai untuk menghukum dan menghunus dan membunuh, itu sudah dia turunkan ke atas anaknya sendiri. Waktu kita bersama-sama di dalam bagian ini, yang dikatakan oleh istri Haman dan sahabat-sahabatnya, kamu buatlah satu tiang untuk menggantung orang itu, 23 meter tingginya. Dan setelah kamu melihat musuhmu digantung, kamu akan pulang dengan penuh sukacita. Dan kamu boleh datang kepada pesta raja esok harinya. Bukankah itu yang sudah dikerjakan oleh Allah sendiri atas hidup kita? Kita bisa pulang dengan sukacita menuju kepada hadirat raja, menuju hadirat Allah. Karena apa? Bukan karena kita melihat musuh kita digantung, tapi karena di atas yang itu kita melihat anak Allah sendiri digantung di atas kayu itu demi untuk kita. Saudara, kita bisa pulang dengan sukaria. Sekali lagi saudara, kisah Esther pasal yang kelima dengan semua pelajaran rohani yang kita bisa aplikasikan. Jangan lupa, itu semua menunjuk kepada Yesus Kristus. Ada Kristus yang mati untuk kita. Ada Kristus yang menjamin kita diterima oleh Allah. Dan biarlah kiranya semua pergumulan kita boleh menjadi satu pergumulan yang di dalam anugerah Tuhan membuat kita semakin mengasihi Dia. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Oke. Boleh minta Raffi pimpin dalam doa ya. Amin.